Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Rahmawati, NIM 53010200210. Saya di sini akan menjelaskan mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah penjelasannya. Nabi Muhammad SAW ialah utusan Allah kepada semua umat manusia. Beliau ialah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah kepada semua manusia supaya mereka menyembah kepada Allah semata dan tidak mengutukannya. Pada umur 6 tahun, ibunya meninggal di Abwa. Beliau diasuh oleh Ummu Aiman dan ditanggung oleh datuknya. Ketika berumur 8 tahun, meninggallah datuknya dan ditanggung oleh pamannya Abu Thalib. Ketika berumur 9 tahun, beliau bersama pamannya pergi ke negeri Syam. Pada umur 25 tahun, Rasulullah SAW pergi dengan membawa dagangan Siti Khadijah, dan ketika berumur 35 tahun, beliau bersatu dengan kaum Quraisy dalam mendirikan Ka'bah, dan beliaulah yang memberi keputusan dalam peletakan Al-Hajarul Aswad. Beliau termasyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Mereka cinta kepada Nabi dan menghormati Nabi, hingga mereka memberi gelar Al-Amin kepada Nabi. Ketika berumur hampir 40 tahun, Nabi suka menjauhkan diri dari pergaulan dengan manusia. Nabi suka menjalankan ibadahnya di Gua Hira. Ketika beliau berumur 40 tahun, Allah mengutus Nabi Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW diperintah untuk menuju jalan yang lurus, yakni agama Islam. Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu pertamanya di usia 40 tahun dan memulai dakwah setelahnya. Cara dakwah Nabi Muhammad SAW awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan akhirnya terang-terangan. Periode dakwah Rasulullah SAW terbagi menjadi dua, yakni di Mekah dan Madinah. Yang pertama yaitu fase Mekah. Fase Mekah memiliki 3 tahap. Yang tahap pertama yaitu 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi agar penduduk Mekah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang mengusarkan mereka. Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Mereka disebut as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Ada beberapa orang yang masuk Islam yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Ada juga yang lainnya termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam yaitu Bilal bin Rabah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Amir bin Al-Jazarah, Al-Arkan bin Abil Arqam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lama-kelamaan dakwah Islam didengar orang-orang Quraisy. Pada tahapan ini, sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Tahap yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad SAW merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhir. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah ayat, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab." Seruan beliau semakin menggema seantero Mekah, sehingga kemudian turun ayat, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Quran Surat Al-Hijr ayat 15. Semenjak penolakan itu dan orang-orang Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya,
dengan ejekan dan hinaan, olok-olok dan ditertawai kepada orang-orang yang ingin mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Hal ini dimaksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan mengebosi kekuatan mental mereka, menjelek-jelekan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang mengasingkan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau, melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang dahulu, dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan. Berbagai macam tekanan dan penyiksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW, pemboikotan secara menyeluruh terhadap pengikut Muhammad SAW. Dari hari ke hari, penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, sehingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah keluar Mekah. Tahap ketiga yaitu dakwah di luar Mekah. Pada tahun ke-10 dari nubuwah, Rasulullah SAW pergi ke Thaif. Beliau pergi dengan berjalan kaki dengan didampingi pembantunya Zaid bin Haritsah. Beliau mengajak penduduk setiap kabilah yang ia lalui kepada Islam, namun tak satu pun yang memenuhinya. Sesampainya di Thaif, beliau menyerukan agama Allah kepada pemimpin Bani Sakif, namun semua menolaknya dan mencaci maki beliau sambil melempari batu ke arah beliau. Pembantu Nabi SAW, Zaid, senantiasa melindungi beliau. Saat musim haji tiba, beliau kembali ke Mekah dan berdakwah kepada orang-orang yang melaksanakan haji dari segala penduduk di luar Mekah. Selanjutnya yaitu fase Madinah. Pertama, Rasulullah membangun masyarakat baru. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Beliau turun langsung dalam pembangunan masjid itu, memindahkan bata dan bebatuan. Masjid itu bukan hanya merupakan tempat sholat semata, tapi juga merupakan sekolah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan semasa jahiliyah. Dengan cara ini, Nabi SAW mampu membangun sebuah masyarakat yang baru di Madinah, yaitu suatu masyarakat yang mulia lagi, mengagumkan, yang dikenal sejarah. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu melakukan perjanjian dengan pihak Yahudi. Tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak berani menampakkannya. Rasulullah menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Ada 12 butir isi perjanjian itu. Di antaranya adalah yang pertama, orang-orang Yahudi adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi orang mukmin agama mereka. Yang kedua, orang-orang Yahudi dan orang mukmin masing-masing harus menafkahkan kehidupan mereka. Yang ketiga, mereka harus saling bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini. Yang keempat, mereka harus saling menasihati, berbuat baik, dan tidak boleh berbuat jahat. Yang kelima, perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim dan jahat. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan satu negara yang makmur. Pelaksanaan pemerintahan dan penguasaan mayoritas adalah orang Muslim, sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Selanjutnya yang ketiga yaitu harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini didapatkan pada saat terjadinya perang Badar, yang tak terhindarkan lagi pada saat orang Muslim Madinah hendak merampas harta kafilah dagang ini. Harta rampasan inilah modal kekayaan orang-orang Muslim di Madinah. Harta rampasan ini dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah, dan pada saat itu pula turun ayat yang mewajibkan puasa dan membayar zakat, sehingga orang-orang Muslim yang miskin di Madinah
dapat terbantu karena syariah yang ditetapkan Allah. Setelah Islam berhasil dan diterima penduduk Madinah melalui peristiwa Baiat Aqobah pertama dan kedua, Islam mulai memancangkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan. Ini adalah hasil paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai.